yang agak miris justru pernyataan dari jubir Ibu Nadia beberapa hari yang lalu yang mengatakan belum terjadi kolaps di fasilitas kesehatan, berada di atas 20.000 kasus selama 10 hari terakhir dan selalu mencapai rekor tertinggi gitu ya. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Bu Putih, kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan semua lah ya yang sudah memberikan paparannya pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kami juga menyampaikan keprihatinan atas peningkatan kasus COVID-19 yang terus meningkat, berada di atas 20.000 kasus selama 10 hari terakhir dan selalu mencapai rekor tertinggi gitu ya setiap harinya. Jadi tentunya kenaikan ini ya menunjukkan ya mau tidak mau harus kita akui ya adanya kegagalan, gagal dalam testing, gagal dalam mengantisipasi varian baru, ya, gagal di dalam melakukan PPKM, ya. Jadi tentu mari kita sama-sama mengkoreksi kegagalan ini, ya, dan memperbaikinya dengan segera. Yang selanjutnya tentu di dalam pengendalian pandemi menjadi sangat penting adalah terkait dengan tracing, testing, dan juga treatment. Di pertemuan sebelumnya saya juga pernah menyinggung terkait dengan hal ini, ya, bahwa dasar terkait dengan testing ini masih banyak yang keliru, bukan hasil bukan hasil tracing ya, testingnya ya, lebih banyak karena atas permintaan ya orang yang memang mau melakukan perjalanan ya, itu yang dianggap sebagai bagian daripada testing. Katanya pemerintah mau mengejar target WHO yang harusnya 1:30. Ini seperti apa? Tadi Pak Menteri sudah mengatakan banyak daerah yang sudah tinggi positivity rate-nya, ya. Jadi harus dinaikkan 15 kali lipat. Saya setuju Pak Menteri untuk kita menaikkan hal ini, dan juga Pak Kemenkes juga sudah mengeluarkan panduan ya tata laksana pemeriksaan COVID dengan KMK 4794 tahun 2021 yang tertulis bahwa untuk testing dan tracing COVID itu menggunakan NAAT ya, yang mencakup QRT-PCR, tes cepat molekular atau TCM, dan juga loop mediated yang LAMP ya, yang sudah disetujui oleh Kemenkes. Nah, tapi menurut beberapa aturan panduan juga ya dari CDC dan juga dari Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik, disebutkan juga bahwa sebenarnya ada 8 metode NAAT itu ya, bukan hanya 3 ya, yang salah satunya adalah metode NIR ya, NIAR itu yang sangat mudah dan bisa mempercepat testing seperti yang juga sudah dilakukan di Rumah Sakit Sutomo. Jadi tentu dengan kondisi lonjakan kasus yang terjadi, semua lab juga penuh, hasil juga baru keluar 4 sampai dengan 5 hari kemudian ya. Nah, ini harapannya Kementerian Kesehatan ini mempunyai willingness lah ya untuk bisa menyesuaikan dengan panduan CDC dan juga dari panduan Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik, sehingga bisa mempercepat tracing dan juga testing. Dan juga berbagai daerah juga kan di Indonesia tidak memiliki kapasitas ya, yang cukup ya untuk testing dengan menggunakan metode yang ada ya, yang seperti saat ini di beberapa seperti yang ada di panduan Kemenkes tadi ya.
informasi yang kami dapat di beberapa rumah sakit juga sudah menggunakan tes molekular isotermal atau IMT yang sudah juga mendapatkan izin dari Kemkes. Sudah ada juga persetujuan dari FDA untuk emergency use authorization-nya. Nah, apakah ini juga memungkinkan kalau alat tes ini juga bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk kemungkinan penggunaannya bisa menjadi lebih luas gitu. Ya, karena kita tentu harus mengejar dan mengutamakan kecepatan ya. Saya kira hari ini kalau memang ada yang lebih cepat, ya kenapa tidak gitu ya. Jangan justru ya musim pandemi yang begitu luar biasa ini jangan juga hanya memikirkan dari sisi bisnisnya saja lah, gitu ya. Lalu yang selanjutnya mengacu kepada panduan yang terkait tadi ya masih dengan metode NAAT itu untuk tracing dan juga testing, saya kira juga perlu diperhitungkan penggunaan istilahnya yang lebih mencakup semua opsi dari NAAT untuk petugas-petugas di lapangan, terutama tentunya di petugas-petugas di area-area perjalanan baik darat, laut maupun juga udara. Karena kan yang saat ini istilah yang digunakan itu sebagai panduan dari Kemkes itu kan hanya yang RT-PCR ya. Jadi ini mohon untuk juga bisa disosialisasikan lebih lanjut. Yang selanjutnya terkait dengan klaim rumah sakit ya, tadi sudah disinggung. Saya kira saya sependapat saja bahwa harus ada diskresi ya di tengah pandemi ini, bagaimana supaya rumah sakit ini, tadi Persi juga sudah menyampaikan ya jangan sampai terjadi kolaps ya. Mereka dituntut untuk bisa memberikan pelayanan, membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi tidak diperhatikan terkait dengan support klaimnya. Yang selanjutnya juga terkait dengan insentif, tadi disampaikan Dirjen Anggara, ada insentif yang langsung ke rekening nakes. Nah, ya ini maksudnya seperti apa ya? Karena setahu saya kan itu banyaknya ke Vaskes ya, bahkan sampai ada temuan-temuan yang Vaskes akibat karena fasilitas kesehatan itu berbagi dengan tenaga penunjang ya, yang sebenarnya mereka juga mempunyai resiko yang sama ya dengan para tenaga kesehatan gitu, hanya karena memang tidak secara regulasinya ada sehingga dianggap sebagai penyimpangan. Nah, ini seperti apa? Yang selanjutnya terkait dengan pelayanan kesehatan kita saat ini ya, dari data-data rumah sakit menunjukkan rumah sakit itu bornya di atas 90% ya, bahkan rumah sakit juga mendirikan tenda-tenda darurat. Tapi yang agak miris justru pernyataan dari Jubir Ibu Nadia beberapa hari yang lalu yang mengatakan belum terjadi kolaps di fasilitas kesehatan gitu ya. Saya nggak ngerti ini ya, nggak paham maksudnya seperti apa. Saya kira jangan cuma lihat dari laporan data saja, lihat grafik laporan rumah sakit, ya harus melihatlah ya. Saya kira di berita juga cukup jelas ya, antrian seperti apa ya, lalu juga banyak masyarakat yang harus putar sana putar sini mencari rumah sakit tidak dapat gitu ya, harus muter-muter pindah-pindah mencari rumah sakit. Nah, ini kok rasa sepertinya belum mau mengakui kalau kita sudah kolaps. Tadi juga Persi juga sudah menyampaikan ya, begitu tingginya permintaan dari masyarakat gitu. Jadi sebaiknya tentu Kemenkes ya memberikan kondisi yang sebenar-benarnya, jangan memberikan justru berita-berita yang membuat masyarakat ya, memang mungkin untuk menenangkan ya, saya nggak ngerti, mungkin untuk menenangkan masyarakat, tapi justru jangan sampai masyarakat menganggap kondisi ini malah baik-baik aja, jadi prokesnya juga jadi kendor gitu ya. Jadi ya harus jujur lah dengan kondisi yang sebenarnya
seperti apa gitu ya, supaya masyarakat juga aware ya dan tidak meremehkan protokol kesehatan, mau mengikuti juga anjuran PPKM yang hari ini juga berjalan gitu ya. Itu terkait dengan kondisi rumah sakit ya. Yang selanjutnya untuk Satgas ini saya kira ya, untuk Satgas banyak klaster keluarga yang saat ini karena minimnya tempat isolasi ya, mereka kan harus isoman ya. Nah, ini tentu kuncinya saya kira PPKM mikro. Ya, jadi tolong mungkin Satgas bisa dikoordinasikan, dipastikan bahwa setiap desa, setiap kelurahan ini siap untuk melakukan PPKM mikro ini bisa lebih tegas lagi. Gitu. Lalu yang selanjutnya terkait dengan isoman juga, ini bagaimana dukungan untuk isolasi mandiri. Saya cek banyak rumah sakit swasta yang menawarkan paket isoman. Yang nggak masalah saya kira kalau sepanjang mereka mampu ya, tapi bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak mampu, yang mau isolasi mandiri. Tentu saya harapkan Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan ya skemanya seperti apa ya. Hari ini saya membaca Pemprov Jabar ada aplikasi ya kalau nggak salah untuk masyarakat bisa mendapatkan obat ya secara gratis untuk mereka yang isolasi mandiri. Saya harapkan ini juga diikuti kebijakannya oleh pemerintah pusat ya, karena kan kondisinya yang mengharuskan mereka terpaksa isolasi secara mandiri karena fasilitasnya memang terbatas gitu ya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan kelangkaan oksigen ya, rekan kami ada yang sempat melakukan peninjauan terkait dengan kelangkaan oksigen ke perusahaan perusahaan produksi oksigen. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu produsen banyak yang mengutamakan oksigen untuk industri daripada oksigen untuk medis ya, karena ya kalau untuk industri pembayarannya lebih cepat, sementara kalau untuk Satgas, untuk rumah sakit pembayarannya lebih lama, menunggu dulu lagi pembayaran dari BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini perlu perhatian Pak Menteri dan juga semua jajaran, saya kira Kementerian Keuangan dan yang lainnya untuk bisa membuat kebijakan khusus terkait hal ini. Lalu juga permasalahan yang lain adalah tabung oksigen yang juga terbatas ya. Dan juga pasokan listrik juga terbatas. Apabila listrik mati hanya 1 detik padam, itu butuh waktu 12 jam untuk mereka bisa men-start ulang mesin ya di pabrik produsen oksigen. Nah, ini koordinasi lintas kementerian saya kira. Lalu juga ada masalah juga terkait dengan transportasi mengirim tabung yang juga terbatas, dan di beberapa wilayah stoknya juga hanya tinggal 3 hari ya. Jadi mohon ini bisa diperhatikan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya terkait dengan masukan kemarin ada surat dari pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang mengusulkan berkeberatan karena belum adanya kejelasan dari Kementerian Kesehatan tentang pembiayaan APD yang tidak ditanggung gitu ya di dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga PPPDGI menghimbau untuk dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk ya hanya melakukan pelayanan yang beresiko saja. Yang hanya melakukan pelayanan yang tidak beresiko, yang menimbulkan aerosol, karena memang tadi kalau lihat data juga saya lihat banyak sekali dokter gigi yang terpapar, dan juga untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tentu saya hanya ingin juga mendorong ini bisa ditindaklanjuti
seperti apa ya, supaya mereka juga mendapatkan perlindungan, di samping mereka diminta untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Itu saya kira apa lagi ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk dokter yang belum lulus UKM PPD, saya setuju saja gitu ya, tapi tentu harus ada regulasi yang jelas, Pak Menteri. Jangan sampai nantinya mereka ada permasalahan di kemudian hari kalau sudah tidak terjadi pandemi gitu. Lalu oh ya, ada titipan juga, saya kira ini beberapa rekan-rekan Popsi Gerindra menyampaikan, kurang lebihnya sama ya, untuk ditambah nakes ya, karena memang tidak lagi ada keseimbangan jumlah ya antara yang harus dirawat dengan tenaga kesehatan, sehingga ini skemanya dari Kementerian Kesehatan seperti apa. Saya dengar juga ada rencana menyiapkan apa itu tempat-tempat darurat ya untuk perawatan dan juga isolasi darurat di J Expo kalau nggak salah. Nah, ini seperti apa, betul atau tidak? Kalau alat saya percayalah bisa kita adakan dengan cepat, tapi kalau tenaga kesehatan seperti apa skemanya? Mohon ini bisa dijelaskan ya. Yang selanjutnya ini juga titipan pertanyaan terkait masih longgarnya pintu masuk tenaga kerja asing ya, khususnya yang asal Tiongkok saat lonjakan angka kasus COVID. Bagaimana pengawasan isolasi bagi WNA, ini KKP di bandara-bandara, saya kira seperti apa, jangan sampai tentunya ada kecolongan dengan varian-varian baru yang dibawa oleh WNA ya yang datang. Lalu juga penanganan selain dengan obat dan juga alat juga harus dikembangkan dengan melaksanakan donor plasma konvalesens ya. Ini seperti apa sih sebenarnya mekanisme plasma konvalesens ini? Mohon ini juga bisa diperkuat dan disosialisasikan. Cara kalau memang betul ya tentunya harus bisa disosialisasikan cara treatment dengan plasma konvalesens ini ke semua pihak yang terkait gitu ya, PMI, donor dan juga rumah sakit tentang tata laksananya seperti apa. Itu saya kira. Oh ya, untuk Badan POM kan sudah mengeluarkan ya emergency use authorization Moderna. Mohon disampaikan Bu Penny dasar kajian untuk EUA untuk Moderna ini seperti apa? Ya, lalu juga tadi disampaikan bahwa Badan POM mendukung akses dan ketersediaan obat dan vaksin ya, melakukan pendampingan terhadap penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat COVID, melakukan percepatan evaluasi obat dan vaksin yang digunakan dalam penanganan COVID gitu ya. Tapi ya seperti apalah pendampingannya, karena jangan sampai ya seperti kasus Ivermectin ini kok kesannya malah jadi kayak di-ban ya gitu ya, padahal itu dibutuhkan gitu. Itu saja saya kira pimpinan, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Terima kasih, salam sehat, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.